Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farul Rifki dengan NIM 1042266. Pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah ekonomi publik tentang teori modern. Teori pertumbuhan ekonomi modern. Menurut Rostow mengartikan pembangunan ekonomi sebagai satu proses yang menyebabkan perubahan dalam masyarakat, yaitu perubahan politik, struktur sosial, nilai sosial, dan struktur kegiatan ekonominya. Selain itu, pembangunan ekonomi atau transformasi suatu masyarakat tradisional menjadi suatu masyarakat modern merupakan proses yang berdimensi banyak. Pembangunan ekonomi tidak hanya menyangkut perubahan dalam struktur, melainkan juga menyangkut proses yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan tersebut. Penyebab terjadinya pertumbuhan ekonomi menurut Rostow yang ini perubahan reorientasi ekonomi. Yang kedua, perubahan masyarakat. Yang ketiga, perubahan cara penanaman modal dari penanaman modal yang tidak produktif menjadi yang lebih produktif. 4. Perubahan cara masyarakat dalam menentukan kedudukan seorang dari pemilih sistem menjadi ditentukan oleh kesanggupan seorang dalam melakukan pekerjaan. Yang kelima, perubahan pandangan masyarakat yang pada mulanya berkeyakinan bahwa kehidupan manusia ditentukan oleh alam, selanjutnya berpandangan bahwa manusia harus memanipulasi keadaan alam sekitarnya untuk menciptakan kemajuan. Menurut sang maestro, pada tahun 1776, ketika sebuah penerbit di London menerbitkan karya monumental Adam Smith, The World of Nations, sebuah karya intelektual yang terkenal di seluruh dunia. Filsafat kebebasan alamiah dan invisible hand yang diajarkan Smith menjadi karakter utama dalam sejarah ekonomi. Menjadi karakter utama dalam sejarah ekonomi modern ketika revolusi industri dan kebebasan politik muncul ke panggung sejarah dan menciptakan era baru, kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi sepanjang 2 abad sudahnya. Di dalam buku ini dibahas mengenai ilmu ekonomi modern dan juga hasil pemikiran dari para tokoh ekonomi dunia. Pengertian ekonomi modern. Secara umum, ekonomi modern adalah sistem ekonomi di mana harus bisa memenuhi kebutuhan manusia yang tak terbatas dengan sumber daya yang terbatas, sehingga masalahnya sangat kompleks. Masalah ekonomi modern. 1. Barang dan jasa apa yang diproduksi dalam waktu banyak. Itu masalah ekonomi modern yang pertama pasti berkaitan dengan produksi barang dan jasa. Di sini produsen harus menentukan barang dan jasa apa yang harus diproduksi dengan terbatasnya sumber daya yang ada. Berapa besar jumlah produksi dan juga berapa harga yang harus untuk dijual. Semua ini harus diperhitungkan secara matang sebab keinginan dan kebutuhan manusia cepat sekali berubah, tetapi sumber daya yang membelinya sangat terbatas. Apabila sampai salah satu perhitungan produsen akan mengalami kerugian, bahkan bisa bangkrut karena adanya barang yang menumpuk sia-sia. Yang kedua, bagaimana cara memproduksi barang tersebut? Setelah mengetahui jumlah dan jenis barang yang akan diproduksi, masalah selanjutnya adalah bagaimana cara memproduksi barang yang murah dan efektif. Sumber daya yang ada sangat terbatas dan produsen harus bisa menentukan teknik produksi yang lebih efisien untuk mereka menghemat biaya produksi. Berapa banyak jumlah karyawan, teknik apa saja yang digunakan. Selain itu, produk juga harus bisa menentukan apakah akan memproduksi dengan tenaga manusia atau bantuan mesin. Yang ketiga, untuk siapa barang tersebut diproduksi. Keuntungan dari barang dan jasa yang diproduksi bukan hanya untuk konsumen saja, melainkan ada pihak-pihak lain yang menerima keuntungan. Misalnya, karyawan akan menerima pendapatan dari dia bekerja, pemilik bahan baku akan mendapatkan upah dari bahan yang dia jual, pemilik modal akan menerima bunga modal, produsen akan mendapatkan untung dari kenaikan nilai barang, dan distributor akan mendapatkan untung dari dia menjual barang tersebut. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.